Halo Sobat Subur yang berbahagia. Hari ini Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023, bertempat di Balai Kampung Pujo Basuki, diadakan presentasi hasil PKL Poltekkes Tanjung Karang tahun 2023. Ikuti kegiatan kami Sobat Subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Lurah Desa Pujo Basuki, Bapak Sarnoto SPD. Yang terhormat aparatur desa beserta kepala puskesmas dan jajarannya, dan yang saya hormati Bapak Babinsa dan Babim Kaptipmas Desa Pujo Basuki, serta tokoh agama dan masyarakat yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, saya Fevi Junitawela selaku MC akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat sesi presentasi laporan praktik kerja lapangan interprofesional Desa Pujo Basuki, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023, dan yang kelima penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dimohon berdiri. Acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana
kepada Fajar Alfian, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Tabiun. Yang saya hormati Bapak Santoso SPD selaku Kepala Kampung Desa Pujo Basuki. Yang saya hormati Bapak Agus Setiawan selaku Babinsa Kampung Pujo Basuki. Yang saya hormati Bapak Adi Sumantri selaku Babin Kamtibnas Kampung Pujo Basuki. Yang saya hormati perangkat Kampung Desa Pujo Basuki. Yang saya hormati Kepala Puskesmas serta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Devi selaku Bidan Desa Kampung Pujo Basuki. Yang saya hormati kader Posyandu, kader KPR, kader lansia Kampung Pujo Basuki. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama Kampung Pujo Basuki. Yang saya hormati Bapak Ibu masyarakat Desa Pujo Basuki yang telah hadir pada kegiatan acara pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sejawat KKN Poltekkes Tanjung Karang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberikan rahmat serta hidayat kepada kita semua dalam kegiatan di pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Pada kegiatan pagi hari ini bertujuan untuk melaporkan kegiatan KKN selama kurang lebih 3 bulan atau 3 minggu atau 21 hari. Dan sebelumnya kami dari mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang mengucapkan terima kasih banyak pada masyarakat yang telah menyempatkan dan membantu dalam melaksanakan program kerja mahasiswa Poltekkes Tanjung Karang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada perangkat Desa Pujo Basuki yang telah menerima kami dalam membantu dalam melaksanakan program kerja dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Devi yang telah membimbing dan mengarahkan untuk melaksanakan program kerja selama 3 minggu maaf Bu, dari kami banyak merepotkan Ibu selama kegiatan program-program kerja di Desa Pujo Basuki. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin hanya itu.
kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Sarnoto SPD selaku Lurah Desa Pujo Basuki. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Andi selaku Babinsa Kampung Pujo Basuki yang kami hormati, kepada Bapak Andri selaku perwakilan dari Puskesmas Kecamatan Trimojo, dari Puskesmas Pujokerto yang kami hormati, kepada Ibu Dewi selaku Bidan Kampung Pujo Basuki yang kami hormati, rekan-rekan perangkat kampung yang saya hormati, kepada ibu-ibu kader kesehatan dan masyarakat Kampung Pujo Basuki yang kami hormati, kepada Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat Kampung Pujo Basuki yang kami hormati, serta adik-adik KKN dari Poltekkes pada Lampung yang sangat berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita ditemukan di balai kampung Pujo Basuki ini dalam rangka yaitu presentase hasil daripada kegiatan adik-adik kami dari KKN Poltekkes Bandar Lampung. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan partisipasi, bantuan tenaga, pikiran untuk adik-adik kami yang KKN-nya di Kampung Pujo Basuki. Kami selaku kepala kampung juga mengucapkan banyak terima kasih atas apa yang diprogramkan dari KKN. Mudah-mudahan di Kampung Pujo Basuki ini dari segi apa yang dilaksanakan program dari Poltekkes, yaitu yang lebih utama diutamakan masalah lokus stunting dan diabetes ataupun hipertensi. Namun di balik itu, kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik KKN, kami selaku kepala kampung tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa memberikan support dan partisipasi dan bimbingan kepada adik-adik yang mempunyai tugas untuk membantu desa kami dalam rangka meningkatkan kesehatan. Meningkatkan kesehatan karena apa? Di Kampung Pujo Basuki ini adalah merupakan lokus stunting yang cukup lumayan.
kemudian hipertensi cukup lumayan, diabetes juga cukup lumayan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, atas perhatian dari Universitas Bandar Lampung, dari Poltekkesnya, memberikan bantuan yang intinya ingin mengetahui keadaan masyarakat Desa Kampung Pujo Basuki yang mengalami lokus stunting, hipertensi, diabetes dan lain sebagainya. Untuk itu, atas jerih payah adik-adik daripada KKN ini, saya ucapkan terima kasih. Mungkin di situ nanti ada presentasenya, hasilnya, yang tujuannya agar masyarakat Kampung Pujo Basuki itu mengetahui hasil survei, ya, presentase adik-adik KKN di Kampung Pujo Basuki ini. Nah, kami selaku kepala kampung juga mengucapkan banyak terima kasih kepada warga masyarakat, yang intinya di situ warga kita walaupun tidak 100%, namun masyarakat Kampung Pujo Basuki ini bisa berkolaborasi dengan mahasiswa kita ini, adik-adik mahasiswa ini. Artinya masyarakat Kampung Pujo Basuki mempunyai rasa budaya, ya, mempunyai rasa budaya kekeluargaan. Kenapa? Masyarakat Kampung Pujo Basuki itu banyak yang punya mahasiswa yang sekolah, semuanya merasakan KKN. KKN di daerah masing-masing atau bahkan di luar Jawa, di luar Sumatera itu, bahkan di Jawa dan lain sebagainya. Wah, untuk itu masyarakat Kampung Pujo Basuki ini mempunyai istilahnya menghargai, tepo sliro, tenggang rasa dan lain sebagainya. Nah, harapan kami dari adik-adik KKN, apa yang didapat dari Kampung Pujo Basuki ini mudah-mudahan menjadi bekal, ya, menjadi bekal untuk adik-adik semuanya. Mungkin baru kali ini mengadakan survei, ya, di kampung kita ini, bahkan mungkin baru pertama melaksanakan KKN. Jadi belum begitu mengetahui seluk-beluk macam-macam di kampung kita. Dengan KKN inilah bekal adik-adik KKN ini mudah-mudahan menjadi bekal pengalaman dari segi jurusan masing-masing, ilmu gizi, kebidanan, keperawatan, apoteker dan lain sebagainya. Nanti tentunya ada imbal baliknya. Oh, kalau begitu kita hasil dari survei di masyarakat hasilnya begini. Tentunya dari hasil itu kepada masyarakat, setelah disurvei, dilaksanakan kegiatan adik-adik KKN ini, tentunya ketemulah masalahnya mungkin. Barangkali enggak 100%, tetapi tetap ada temuan-temuan yang sekiranya mengapa masyarakat kampung lokus stunting paling tinggi. Itu pasti tetap ada temuan. Nah, untuk itu kepada warga masyarakat yang hadir di Kampung Pujo Basuki ini, sampean bapak-bapak atau ibu-ibu yang diundang, nanti akan ditampilkan program yang dilaksanakan oleh adik-adik KKN ini, hasilnya bagaimana. Nah, kemudian untuk tindak lanjut setelah adik-adik KKN ini selesai pulang, mudah-mudahan ilmu yang adik-adik KKN diberikan bimbingan kepada keluarga yang menjadi keluarga binaan, itu mudah-mudahan keluarga itu ada serapan bagaimana hidup yang sehat, bagaimana menjadi keluarga yang sehat, tentunya ditunjang dari pola makanan yang sehat, hidup yang sehat. Nah, itu. Jadi masyarakat dengan adik-adik KKN ini
saling tukar pendapat, tukar pengalaman. Kalau adik-adik KKN yang jelas ini datang di kampung ini cari masalah. Nah itu, cari masalah. Masalahnya sudah ketemu, ya, diidentifikasi, kemudian di eksperimen, cobaan, betul nggak, duga-duga, nanti ada kesimpulannya yang akan ditayangkan oleh adik-adik KKN nanti. Hanya kami selaku kepala kampung yang terakhir, saya selaku kepala kampung Pujo Basuki tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mendoakan. Karena pada hari ini adik KKN sudah landing apa? Sudah mau pamit, yang intinya perpisahan. Nah, kata-kata perpisahan ini bukan berpisah untuk selama-lamanya, hanya karena di awal ada pertemuan, di akhir tetap ada perpisahan. Nah, mudah-mudahan antara adik KKN dan masyarakat, walaupun kita hari ini sudah hari yang terakhir untuk bersilaturahim, bertemu, mudah-mudahan di hari yang kelak, kalau ada waktu, bisalah kita berkolaborasi, berkunjung kepada di kampung Pujo Basuki. Terlebih-lebih kepada adik-adik KKN, adik KKN saya tempatkan di 2 tempat. Yang pertama kelompok 27 di tempat Mbah Haji Pocong, yang keduanya di tempat Pak Kadus 1 Mas John. Untuk itu saya kepala kampung mewakili dari Mas John, dari Pak Haji, apabila dalam pelayanan adik-adik KKN selama di kampung Pujo Basuki itu, dari Sungguh, Lungguh, ya, Sungguh, Lungguh dan lain sebagainya, tentunya di situ banyak kekurangan, banyak kesalahan yang sekiranya adik-adik KKN ini tidak bisa memenuhi seleranya. Mohon dari saya mewakili Pak Haji Mas John minta maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya manusia tidak lepas dari kesalahan. Nah, mudah-mudahan kesalahan itu Allah yang Maha Kuasa memberikan hidayah. Semoga Mbah Ponco dan Mas John ini diberikan panjang umur, murah rezeki. Ya. Nah, hanya itulah yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik KKN yang mau hari ini berpamit, yang intinya saya nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa memberikan sesuatu, hanya memberikan ilmu yang sampean dapat. Saya doakan mudah-mudahan itu menjadi jenjang pengalaman dari adik-adik KKN menuju yang lebih maju lagi. Selanjutnya kepada Ibu Bidan dan Pak Andri selaku bidan kampung, dan dari Pak Busumas. Nah, itu yang di belakang Pak siapa? Pak yang di belakang. Pak? Jadi Pak Bagus kayak di belakang. Oke. Kiranya itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan kepada adik-adik KKN, hari ini adalah hari yang terakhir mungkin ya deh. Terakhir, mudah-mudahan kami selaku masyarakat kampung Pujo Basuki mendoakan, mudah-mudahan dari sepulangnya dari kampung Pujo Basuki menuju ke kampusnya, mudah-mudahan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Amin ya Rabbal. Kiranya itu yang perlu kami sampaikan. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarnoto SPD selaku Lurah Desa Pujo Basuki yang telah menyampaikan sambutannya.
Untuk acara yang selanjutnya, yaitu sesi presentasi laporan praktik kerja lapangan interprofesional Desa Pujo Basuki, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, tahun 2023. Kepada yang bertugas saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 27 akan membacakan hasil laporan PKL Interprofessional Collaboration di Kampung Pujo Basuki dari kelompok 27. Next. Baik, perlu diketahui bersama untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk warga masyarakat juga, bahwasanya IPC atau Interprofessional Collaboration ini adalah suatu metode pembelajaran yang ditekankan untuk mahasiswa dalam bekerja sama atau berkolaborasi antar profesi, baik profesi dari perawat, gizi, farmasi, dan lain-lain, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Nah, setelah kegiatan FGD atau forum group discussion yang telah kami lakukan bersama, didapatkan 2 keluarga binaan. Untuk yang pertama, keluarga binaan dengan pengajian sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu Nyonya M dengan usia 65 tahun. Ini didapatkan masalah kesehatan, diabetes mellitus, dan juga hipertensi. Kemudian yang kedua adalah Tuan T dengan usia 69 tahun. Ini status kesehatannya adalah loss of ambient. Kemudian yang ketiga adalah Tuan B dengan usia 21 tahun, didapatkan status kesehatan keluhan pusing. Next. Nah, dari pengkajian tersebut didapatkan permasalahan pada Nyonya M, yaitu pengkajian sebagai berikut. Dengan data objektifnya, tekanan darahnya itu ada 170/90 mmHg, kemudian suhunya normal yaitu 36 derajat Celcius, dengan berat badan 66,5 kg dengan tinggi badan 167 cm. Dan pasien ini meminum obat yaitu amlodipin. Obat ini diminum 1 kali sehari pada saat malam hari ketika sakitnya muncul. Dan juga didapatkan data subjektif. Nyonya M ini mengatakan memiliki riwayat penyakit hipertensi, yaitu diketahui pada tahun 2020. Kemudian Nyonya M juga sering merasa sakit kepala belakang dan juga merasa lemah. Kemudian Nyonya M juga mengatakan suka makan yang asin. Ketika memasak, beliau tetap menggunakan garam dalam masakannya. Kemudian Nyonya M juga sering ataupun rutin memeriksakan tekanan darahnya melalui posyandu lansia. Nah, dari pengkajian ini, dari data-data yang telah kami dapatkan, ini didapatkan diagnosis hipertensi atau tekanan darah tinggi. Next. Kemudian untuk pengkajian selanjutnya, ini datanya sebagai berikut. Untuk data objektifnya bisa kita lihat bersama bahwasanya data objektif tidak ada luka, jadi pada badannya, pada tubuhnya tidak terdapat luka. Kemudian keadaan umumnya juga baik. Untuk tinggi badannya 162 cm seperti tadi. Kemudian ini juga dilakukan pengukuran gula darah saat puasa, yaitu didapatkan angka 167 mg/dl, dan kolesterolnya juga ini cukup tinggi, yaitu 149 mg/dl, dan juga suhunya normal. Next. Kemudian untuk data subjektifnya, ini diketahui bahwa Nyonya M ini mengatakan bahwa ia itu memiliki diabetes mellitus sejak tahun 2020. Nah, ini diketahui saat pemeriksaan sebelum preoperasi. Kemudian Nyonya M ini juga cenderung mudah lapar, mudah haus, dan juga sering buang air kecil pada saat malam hari. Ini udah merujuk ke tanda-tanda diabetes mellitus. Kemudian Nyonya M ini juga kerap makan dengan lauk yang sama sehari penuh. Kemudian juga Nyonya M ini juga sudah tetap jarang ya mengkonsumsi makanan lauk seperti hewani dan juga buah. Dan untuk data penunjangnya atau data sumbernya ini yang diperoleh adalah nilai dengan gula darah saat puasa yaitu 167 mikrogram/dl. Kemudian untuk masalahnya ini didapatkan diabetes mellitus. Next.
Kemudian untuk keluarga binaan yang kedua, ini di pengkajian sebagai berikut. Yang pertama untuk Tuan I dengan usia 26 tahun dengan status kesehatannya ini beliau mengalami batuk. Kemudian untuk Nyonya V-nya dengan usia 23 tahun ini didapatkan diagnosa kesehatan. Diagnosanya yaitu CAP atau kekurangan energi kronis. Kemudian untuk ANA-nya ini usianya 4 tahun dan ini untuk masalah kesehatannya adalah stunting. Nah, ini untuk identitas dari pasien. Yang pertama untuk ANA. Nah, ini bisa kita lihat bersama bahwasanya untuk data objektif diketahui bahwa untuk BB-nya adalah 15 kg, kemudian TB-nya adalah 98 cm. Next. Dan ini untuk data subjektifnya diketahui bahwa ibu dari ANA mengatakan bahwa anaknya biasa makan makanan utama 3 kali sehari dan juga kadang makan makanan selingan. Kemudian ibu dari ANA juga mengatakan nafsu makan anaknya itu tidak tentu. Jadi seringkali anak dari ANA ini jarang untuk makan. Kemudian ANA ini juga mengatakan anaknya itu jarang diberi lauk hewani. Kemudian ibu dari ANA ini juga mengatakan anaknya sering diberi lauk nabati seperti tempe dan juga tahu. Ibu dari ANA ini juga mengatakan anaknya suka makan sayur kecuali sayur buncis. Kemudian ANA, ibu dari ANA juga mengatakan anaknya suka makan buah tetapi jarang makan buah. Kemudian diketahui masalah kesehatannya yaitu stunting. Next. Kemudian untuk pengkajian yang kedua yaitu dari ibunya, yaitu Nyonya V. Bisa kita lihat bersama untuk data objektifnya diketahui keadaan umumnya cukup baik. Untuk tekanan darahnya normal, kemudian untuk yang lain-lain normal, tetapi untuk lilanya ini CAP yaitu 23 cm dengan TPU 29 cm. Next. Dan data subjektifnya Nyonya V hamil dengan G3P1A1 dengan usia kehamilan 36 minggu 4 hari. Nyonya V juga mengatakan makan 3 kali sehari tetapi dengan menu yang sama seharian penuh. Nyonya V juga mengatakan lebih sering mengkonsumsi sayuran dan jarang mengkonsumsi lauk hewani. Dengan masalah kesehatan, ibu hamil dengan G3P1A1 dengan UK 36 minggu dan 3 minggu 4 hari dengan masalah CAP atau kekurangan energi kronis. Next. Kemudian untuk perumusan masalah ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Kepada Mega saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Melati Sukma dari jurusan keperawatan. Baiklah, selanjutnya ini ada rumusan masalah. Di sini yang pertama ada dari jurusan gizi, yaitu berdasarkan data yang didapat, masalah yang ada dalam keluarga binaan. Yang pertama yaitu pemilihan makanan yang salah terhadap penyakit yang diderita, serta kekurangnya pengetahuan terkait makanan yang bergizi. Selanjutnya rumusan masalah pada jurusan keperawatan. Yang pertama pada Tuan G dengan diagnosa diabetes mellitus. Yang pertama yaitu defisit pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya informasi yang diterima. Yang kedua resiko defisit nutrisi. Selanjutnya Nyonya N dengan diagnosa yaitu hipertensi. Yang pertama ada defisit pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya terpapar informasi. Yang kedua nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Nah, di sini ada dari jurusan TLM, yaitu berdasarkan data yang diperoleh, Nyonya M memiliki riwayat hipertensi dan diabetes sehingga diperlukan pemeriksaan kolesterol dan glukosa. Nah, dari jurusan Kesling sendiri itu rumusan masalahnya kurangnya pengetahuan PHBS dan pengelolaan sampah yang baik. Selanjutnya
Selanjutnya dari jurusan farmasi itu ada berdasarkan data yang didapat, keluarga binaan yang pertama terdapat masalah tentang kurangnya pengetahuan mengenai obat yang dikonsumsi. Dan Nyonya M, keluarga binaan yang kedua mengalami penyakit hipertensi dan diabetes sehingga mengonsumsi obat anti hipertensi. Nah, ini ada rumusan masalah keluarga binaan 2. Yang pertama itu dari jurusan gizi itu berdasarkan data yang didapat, keluarga binaan yang kedua ini rumusan masalahnya kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat inadekuat dan kurangnya pengetahuan ibu mengenai makanan dan zat gizi. Yang kedua itu dari jurusan perawatan, masalahnya yang dialami yaitu pada anak A terjadinya resiko defisit nutrisi didasari dari faktor ekonomi atau finansial tidak mendukung. Dan yang kedua dari Nyonya V sendiri terjadi resiko defisit nutrisi. Nah, dari jurusan kesehatan lingkungan sendiri itu kurangnya pengetahuan tentang PHBS dan pengelolaan sampah yang baik. Dari jurusan bidan sendiri berdasarkan data yang diperoleh terdapat masalah stunting di mana terjadi tinggi badan pada balita atau anak A yang kurang dari standar usianya. Dalam masalah tersebut menyebabkan tumbuh kembang balita menjadi lambat dan kurangnya pengetahuan ibu tentang makanan yang bergizi bagi ibu hamil sehingga ibu hamil atau Nyonya V mengalami KEK. Nah, selanjutnya di sini ada perencanaan yang akan dilakukan pada keluarga binaan. Yang pertama itu keluarga binaan yang mengalami hipertensi atau Nyonya M. Yang pertama itu kita melakukan pemeriksaan kesehatan pada Tuan I dan Nyonya M dengan melakukan menu harian sesuai kebutuhan dan melakukan senam hipertensi serta memberikan edukasi tentang penggunaan dan penanaman obat herbal hipertensi yang dilakukan oleh jurusan analis keperawatan gizi dan farmasi. Nah, yang kedua itu masalah diabetes mellitusnya dilakukan pada Nyonya M dengan memberikan menu harian sesuai kebutuhan dan melakukan senam diabetes mellitus dan memberikan edukasi tentang penggunaan dan penanaman obat herbal diabetes mellitus yang dilakukan oleh analis kesehatan, jurusan perawatan, jurusan gizi dan jurusan farmasi. Selanjutnya ini ada masalah kesehatan lingkungannya. Dengan masalah kesehatan lingkungan ini dilakukan dengan perencanaan pemeriksaan komponen rumah, menyarankan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan memberikan edukasi pengelolaan sampah dan memberikan kotak sampah organik dan non-anorganik yang dilakukan oleh kesehatan lingkungan atau sanitasi lingkungan. Nah, selanjutnya di sini rencana intervensi pada Nyonya V dan anaknya anak A. Yang pertama ini anak A itu menderita balita stunting. Jadi kami melakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan pada balita dengan memberikan contoh menu harian sesuai kebutuhan dan memberikan edukasi cuci tangan pakai sabun kepada balita. Itu dilakukan oleh jurusan kebidanan, kesehatan lingkungan dan gizi. Selanjutnya rencana intervensi yang dilakukan untuk ibu hamil atau kekurangan energi kronis itu kami melakukan pemeriksaan ANC yang terdiri dari tinggi badan, berat badan, ukuran lila, tanda-tanda vital dan pemeriksaan fisik serta melakukan edukasi tentang gizi yang seimbang pada ibu hamil. Itu dilakukan oleh tim kebidanan dan gizi. Selanjutnya yang ketiga ini ada masalah kesehatan lingkungannya sendiri. Itu kami melakukan pemeriksaan komponen rumah dan menyarankan untuk menerapkan perilaku hidup sehat dan
memberikan edukasi tentang pengelolaan sampah yang baik, dilakukan oleh kesehatan lingkungan dan sanitasi lingkungan. Nah, implementasi dan evaluasi implementasi ini kami melakukan tindakan yang akan dilakukan untuk keluarga binaan. Yang pertama itu melakukan pemeriksaan kesehatan atau GDS, gula darah sewaktu, tekanan darah, mengukur asam urat, mengukur kolesterol. Nah, yang kedua memberikan contoh menu harian sesuai kebutuhan, memberikan senam hipertensi, memberikan tanaman obat herbal untuk hipertensi, dan memberikan edukasi. Nah, evaluasi yang kami dapat di sini, Nyonya M setelah dilakukan pemeriksaan dengan hasil tekanan darahnya itu cukup baik, yaitu 150/100 mmHg, dan gula darah sewaktu itu 163 mg/dl, dan asam uratnya 7,6 mg/dl, dan kolesterolnya 137 mg/dl. Selanjutnya di sini evaluasi yang kami dapat dengan memberikan masakan menu makanan untuk keluarga binaan sendiri, yaitu dari snack, dari makan siang, makan sore, pagi, dari makan siang, dari makan pagi, siang, dan malam. Itu keluarga binaan menjadi lebih mengetahui menu apa saja yang baik dikonsumsi. Nah, yang ketiga ini dengan melakukan senam hipertensi. Senam hipertensi ini sendiri untuk meminimalisir terjadinya peningkatan tekanan darah. Dan yang keempat itu kami memberikan bibit tanaman obat jahe untuk obat herbal hipertensi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ini masalahnya diabetes mellitus yang terjadi pada Nyonya M. Yang pertama kami melakukan implementasi pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, yaitu tadi sudah dijelaskan ada GDS, tekanan darah, asam urat, dan kolesterol. Yang kedua memberikan contoh menu harian, selanjutnya senam diabetes, dan menanam tanaman obat herbal. Nah, yang ketiga ini ada dari kesehatan lingkungan sendiri, yaitu kami melakukan pemeriksaan komponen rumah, kami melakukan edukasi tentang perilaku hidup bersih, dan memberikan edukasi pengelolaan sampah, serta memberikan tempat sampah untuk organik dan anorganik. Dengan evaluasi yang kami dapat, yaitu komponen rumah sudah baik, namun perilaku dan pengetahuan penghuni rumah belum cukup baik. Yang kedua, sudah diberikan edukasi tentang perilaku hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah. Yang ketiga, sudah diberikan edukasi pengolahan sampah, dan yang keempat memberikan 2 kotak sampah tadi, organik dan anorganik. Nah, di sini ada implementasi untuk ibu hamil atau ibu hamil care, yaitu kekurangan energi kronis. Nah, di sini kami melakukan tindakan pemeriksaan ANC yang terdiri dari tinggi badan, berat badan, ukuran nila, tanda-tanda vital, dan pemeriksaan fisik. Yang kedua memberikan edukasi dengan menu makanan yang gizi seimbang untuk ibu hamil, dan yang ketiga memberikan edukasi kepada ibu hamil sendiri yang sudah memasuki trimester 3. Dan yang evaluasinya itu Nyonya Fri sendiri melakukan pemeriksaan yang tadi tinggi badannya 149 cm, berat badan 47,7 kg, tekanan darah 100/70 mmHg, nila 23 cm. Nah, selanjutnya kami juga sudah memberikan edukasi tentang gizi seimbang untuk ibu hamil dengan memberikan contoh makanan yang memenuhi gizi untuk ibu hamil. Dan yang ketiga memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada ibu hamil yang sudah masuk trimester 3. Nah, ini sebagian dokumentasi dari kami. Mungkin ini ada
ada yang dokumentasi dari keluarga binaan, ada yang dokumentasi dari ke masyarakat atau penyuluhan langsung ke posyandu. Karena di sini juga kan bukan hanya yang menderita hipertensi, bukan hanya Nyonya M sendiri, karena masih banyak masyarakat yang lain. Nah ini ada yang PHBS, ada yang sebelah kanan itu ada habis melakukan senam hipertensi. Nah baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 28. Di sini saya akan membacakan laporan hasil praktik kerja lapangan interprofesional Poltekkes Tanjung Karang di Desa Dusun 1, Desa Pujo Basuki, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023. Baik, adapun anggota dari kelompok 28 yaitu Yaspati Ganda, Fani Haya Alivia, Nima Demela Santi, Mutiara Rini Salviana, Faridatu Fauzia, Fevi Junita Wela, Beliana Octavia, Sinta Elma Tiara, Merala Lidiana, dan Cahaya Aulia Kansa. Baik, di sini ada rincian hasil forum grup diskusi kami yang telah kami laksanakan, yaitu di mana untuk jenis masalah kesehatan yang dirasakan masyarakat dalam 3 bulan sampai waktu FGD didapatkan hasil, yaitu yang pertama diabetes, darah tinggi atau hipertensi, ketiga asam urat, keempat stunting, dan kelima TBC. Adapun rincian penyebab masalah menurut masyarakat sebagai berikut dan dampaknya sebagai berikut. Kemudian kami di sini mengambil prioritas masalah dengan 3 kategori. Yang pertama adalah stunting, kedua diabetes, ketiga hipertensi. Kemudian rencana tindak lanjut yang kami lakukan pada kategori stunting yaitu yang pertama, menurut jurusan perawat kami memberikan edukasi terkait kesehatan tentang stunting dengan pengertian tanda gejala dan penyebab dan pencegahan, di mana kami di sini memberikan edukasinya saat berkumpul dengan warga, seperti ada acara pengajian, posyandu, serta pemberian edukasi secara langsung ketika warga ada yang datang ke posko kami. Kemudian di sini pelaksanaan kegiatan yaitu kami ada penyuluhan ke remaja mengenai anemia remaja. Kemudian di sini juga kami ada senam kepada remaja dan kepada lansia juga. Kemudian di sini ada jurusan bidan, di mana di sini kami melakukan pemantauan antropometri dan KMS. Kemudian di sini ada jurusan gizi, kami memberikan edukasi terkait penyebab dan pencegahan terjadinya stunting yang berkaitan dengan pola makan. Kemudian kami memberikan pemberian contoh makanan bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini ada jurusan teknik gigi, di mana kami melakukan pemantauan pertumbuhan gigi selama 2 kali seminggu, di mana di sini kami lakukan di sekolah dasar. Kemudian ada jurusan sanitasi lingkungan, di mana di sini kami melakukan penyuluhan PHBS dan cuci tangan. Di sini juga kami melakukan penyuluhan itu di sekolah dasar. Kemudian di sini ada farmasi, kami memberikan edukasi tentang pemanfaatan tanaman daun kelor untuk ibu dan anak. Jadi di sini kami kelompok 28 berinovasi untuk membuat daun kelor menjadi pack. Kemudian di sini ada kegiatan rencana tindak lanjut dari diabetes, yaitu dari perawat kami memberikan edukasi akupressure dan terapi senyum. Kemudian yang kedua adalah memberikan edukasi deteksi dini PTM. Kemudian yang ketiga adalah memberikan masukan atau saran kepada keluarga untuk berobat ke pelayanan kesehatan sebagai keputusan yang baik. Lalu melakukan pemeriksaan tekanan darah dengan rutin. Kemudian dari gizi kami melakukan edukasi diet dengan diet diabetes mellitus dan hipertensi. Kemudian kami berikan edukasi tentang pencegahan dan penyebabnya. Kemudian untuk bidan kami melakukan TTV atau tanda-tanda vital. Kemudian untuk teknologi laboratorium kami melakukan pemeriksaan gula darah kepada pasien diabetes. Kemudian untuk TLM juga kami untuk farmasi kami memberikan edukasi terkait gabus ibu obat hipertensi. Baik, di sini kami akan membacakan terkait apa saja yang sudah kami lakukan kepada keluarga binaan. Di sini adalah untuk keluarga binaan dengan Nyonya N dengan usia 40
kemudian didapatkan hasil glukosa darah sewaktunya 431 mg per desiliter dan tekanan darahnya 130/80 mmHg. Kemudian pada hari Sabtu 25 Februari 2023 kami memberikan edukasi gizi seimbang kepada pasien Nyonya N, kemudian melakukan konseling gizi terkait penyakit DM. Kemudian pada hari Minggu 26 Februari 2023 kami melakukan pengecekan gula darah sewaktu dan dilihat perbandingan sebelum dan sesudah. Kemudian kami melakukan konseling gizi terkait penyakit DM. Kemudian didapatkan hasil glukosa darah sewaktu pada hari Minggu 26 Februari 2023 adalah 339 mg per dm. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 dilakukan pengecekan gula darah sewaktu dan dilihat perbandingan sebelum dan sesudah. Kemudian kami melakukan konseling gizi juga terkait penyakit diabetes mellitus. Kemudian didapatkan hasil pengecekan gula darah yaitu 276 mg per desiliter. Kemudian pada hari Senin 27 Februari juga ini untuk hari tanggal 1 Maret 2023 kami melakukan pengecekan gula darah sewaktu dan dilihat perbandingan dari sebelum dan sesudah, di mana di tanggal 1 Maret kemarin kami mendapatkan hasil glukosa darah sewaktu dari Nyonya N yaitu 195, di mana yang sebelumnya glukosa darah sewaktu Nyonya N adalah 431. Baik, di sini adalah keluarga binaan kedua yaitu dengan kategori stunting yaitu Ananda G, di mana pada Rabu 15 Februari 2023 kami melakukan pemeriksaan berat badan dan tinggi badan. Kemudian kami melakukan recall makanan asupan sehari. Kemudian kami melakukan pemeriksaan lingkungan rumah. Didapatkan hasil berat badan Ananda G yaitu 7,7 kg, tinggi badannya 70,7 cm. Kemudian pada hari Kamis 23 Februari 2023 kami memberikan edukasi gizi seimbang pada pasien Ananda G. Kemudian kami melakukan pemeriksaan gigi Ananda G. Kemudian pada Jumat 24 Februari 2023 kami memberikan menu gizi seimbang sesuai dengan kebutuhan Ananda G. Kemudian pada hari Sabtu 25 Februari 2023 kami melakukan recall asupan makanan dan pengecekan PHBS dan rumah sehat. Kemudian pada hari kemarin, Rabu 1 Maret 2023 kami melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan serta kami melakukan recall makanan. Kemudian kami melakukan PHBS kesehatan gigi. Didapatkan hasil berat badan yaitu 7,7 kg dan tinggi badan 70,7 cm. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 28. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Untuk acara yang kelima, yaitu acara penutup, Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai ke penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara diskusi pada hari ini. Marilah kita akhiri acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya selaku MC, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. Kemudian kami ada beberapa penampilan video selama kami di Desa Pujo Basuki. Mungkin bisa kita saksikan bersama-sama. Ada produk teh daun kelor. Kami membuat beberapa hari yang lalu. Manfaatnya atau khasiatnya yaitu terkait dengan beberapa masalah yang ada di Desa Pujo Basuki. Contohnya bisa mengontrol gula darah, kemudian mengontrol tekanan darah, meningkatkan daya tahan tubuh, serta meningkatkan energi, lalu banyak manfaat yang lainnya. Setelah saya wawancara kemarin pada beberapa warga
Desa Pujo Basuki, bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum mengenal apa itu daun kelor. Karena ini direkomendasikan khusus dari pembimbing lahan kami, Pak Rianto. Jadi kepada masyarakat ini nanti mungkin Pak Lurah nanti dapat dari kami, karena kemarin keterbatasan bahan karena daunnya sedikit. Kami sudah mencoba di rumah. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan takut kalau misalnya mau mencoba, karena sudah kami coba terlebih dahulu sebelum kami berikan. Ada beberapa yang sudah kami buat, mungkin yang belum kebagian nanti kami akan membuat ulang dan kami share. Nah, ada beberapa video di sini cara pengolahannya. Pak Lurah, Lurah juga sama Pak, yang mungkin semuanya bisa untuk kita sekalian dokumentasi.